Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GPD Mur Serumbai, dimanapun Bapak Ibu berada. Pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal pasal 15 ayatnya yang kedua. Nah, begini firman Tuhan, lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Pada pagi hari ini saya memberikan tema perenungan firman Tuhan, yaitu bijak versus bebal. Oke, pada pagi hari ini kita melihat bijak itu seperti apa. Ketika saya mencari-cari arti dan makna dari kata bijak itu adalah memakai akal budi, pandai, mahir, dan cakap dalam berkata-kata. Nah, di dalam firman Tuhan, di dalam pasalnya yang ke-15 ini, Amsal ini, ciri-ciri orang bijak itu saya melihat ada 3 ciri-ciri orang bijak. Kita bisa lihat di dalam ayatnya yang pertama bagian A. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, itu 1 ciri-ciri orang bijak. Kedua, dalam lidahnya ada kelembutan seperti pohon kehidupan. Kita lihat di ayatnya yang keempat bagian A juga. Lidah lembut adalah pohon kehidupan. Nah, ketiga, orang bijak itu ciri-cirinya mengindahkan teguran atau menyukai teguran. Kita lihat di ayatnya yang kelima bagian B. Tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Nah, itu ketiga ciri-ciri orang yang bijaksana itu adalah senantiasa jawabannya lemah lembut, dalam lidahnya ada kelembutan bak pohon, dan ketiga mengindahkan teguran. Nah, kita masuk dalam pembahasan tentang bebal. Nah, bebal ini saya juga mencari-cari tentang arti bebal itu. Dia memiliki pendirian, namun pendiriannya itu tidak benar. Dia merasa bahwa dirinya sudah benar. Dia merasa bahwa dirinya itu tidak ada yang benar selain dirinya. Pokoknya apa yang aku lakukan adalah benar, dan tidak ada yang bisa menggeser itu. Nah, itu orang bebal, senantiasa merasa bahwa dirinya itu pandai, dirinya itu merasa benar. Pokoknya seperti itu ciri-ciri orang bebal. Nah, ada beberapa hal yang saya temukan juga di dalam Amsal ini. Beberapa ciri-ciri orang bebal kita bisa lihat di Amsal pasal 15 ayatnya yang pertama bagian B. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Orang bebal itu senantiasa membangkitkan amarah, suka yang ribut-ribut. Nah, kedua, menolak didikan. Kita lihat di ayatnya yang kelima bagian A. Orang bodoh menolak didikan ayahnya. Itu orang bebal itu ciri-cirinya seperti itu, pasti tidak menyukai didikan. Selanjutnya, orang bebal itu senantiasa selalu melukai hati. Kita lihat di ayatnya yang keempat bagian B. Tetapi lidah curang melukai hati. Selanjutnya, orang bodoh itu senantiasa atau selalu mencurahkan kebodohan. Kita bisa lihat di ayat yang kedua bagian B. Tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Nah, pada pagi hari ini kita sudah melihat atau sudah mengerti pengertian dari bijak dan pengertian dari bebal, ciri-ciri bijak dan ciri-ciri orang bebal. Nah, sekarang pada pagi hari ini kita renungkan, kita sedang di posisi mana, atau kita mau memilih di posisi mana, mau menjadi orang bijak atau menjadi orang bebal. Namun, bagaimana sih pandangan firman Tuhan? Kita harus menjadi orang yang mana? Kita harus menjadi orang bijak tentunya, karena Tuhan menginginkan kita menjadi orang-orang yang bijaksana dalam kehidupan kita. Orang bijaksana itu selalu memiliki kemampuan memahami dan mengatasi masalah. Nah, itu orang bijak. Dia selalu melihat dari sudut pandang yang benar. Tidak, kayaknya karena ini punya jabatan atau sebagainya. Orang bijak nggak melihat seperti itu. Namun dia melihat dari sudut pandang yang benar dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Orang bijak itu mampu melihat dan menyikapi tentang bagaimana ia harus bertindak. Nah, bagaimana ia harus bertindak, dan tentunya itu tidak lari dari kebenaran firman Tuhan. Dan kebijaksanaan itu kita bisa lihat ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita bisa buka di Amsal pasal yang ke-9 ayat yang ke-10.
di rumah kita bisa baca bahwa kebijaksanaan itu kita peroleh ketika kita merenungkan firman Tuhan. Nah, puji Tuhan, pada pagi hari ini biarlah renungan pada pagi hari ini menyertai kita dimanapun kita berada. Jadilah bijak dalam segala sesuatu. Tuhan menginginkan anak-anaknya bijak dalam menyikapi segala sesuatu, karena semasi matahari masih terbenam dan terbit, kita akan terus menghadapi masalah-masalah. Namun di atas semua itu kita harus bijak, bijaksana, dan senantiasa melihat dari beberapa sudut pandang sebelum memutuskan ini benar atau tidak. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.